Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi pendengar, Anda kembali mendengarkan Warta Berita untuk edisi hari ini Kamis 6 Juni 2024 dengan Sari Berita. Jumlah pengunjung yang datang ke situs Rumah Pengasingan Bung Karno ND tembus mencapai 997 orang. Desa Warloka Pesisir dan Desa Rangko akan dijadikan shelter TPI Labuan Bajo. Bersama saya Christian Senda, kita ikuti berita selengkapnya. Jumlah pengunjung yang datang ke situs Rumah Pengasingan Bung Karno ND tembus mencapai 997 orang. Selengkapnya, Suimam melaporkan. Juru kunci Rumah Pengasingan Bung Karno, Safrudin, kepada RRI mengatakan, sampai dengan tanggal 5 Juni 2024 kemarin, dari data yang ada, kunjungan ke situs memang mengalami peningkatan, yang mana bulan Januari 157 orang, Februari 197 orang, Maret 98 orang, April 200 orang, Mei 247 orang, dan untuk sementara awal Juni berjumlah 97 orang. Total secara keseluruhan berjumlah 997 pengunjung. Dijelaskan, dongkraknya pengunjung ini dipicu adanya event besar menyambut hari lahir Pancasila, sehingga banyak tamu yang berdatangan dari luar untuk mengunjungi situs. Dikarenakan untuk persiapan dalam rangka Parade Kebangsaan 31 Mei dan upacara 1 Juni dalam rangka meriahkan hari lahir Pancasila. Banyak tamu yang berdatang dari luar kota ini, seperti itu. Ia melanjutkan, banyak tamu dari luar yang datang berkunjung mengagumi keaslian situs Rumah Pengasingan Bung Karno beserta barang-barang peninggalan yang masih utuh dan terjaga sampai dengan saat ini. Tanggapan pengunjung terhadap situs yaitu cukup baik, rapi, bersih, dan tetap terus dipertahankan keasliannya dan jaga terus situs Rumah Pengasingan Bung Karno. Ditambahkan, perlu diketahui bagi para pengunjung, untuk masuk ke area situs sudah ada karcis masuknya, yaitu dewasa Rp5.000, anak-anak Rp2.000, dan jam kunjungan dibuka setiap hari mulai pukul 8 sampai dengan 16 waktu Indonesia Tengah, kecuali Sabtu dan Minggu libur. Sementara itu, Desa Warloka Pesisir dan Desa Rangko akan dijadikan shelter TPI Labuan Bajo. Epi Wahab selengkapnya melaporkan. Tempat pelelangan ikan TPI Labuan Bajo akan segera dialihfungsikan dan proses pelelangan ikan sendiri akan berpusat di Desa Warloka Pesisir dan juga Desa Rangko, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur sebagai shelter TPI. Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan KP2 Manggarai Barat, Fatin Sirenilda, kepada media. Dia mengatakan pada saat ini pihaknya dalam tahapan survei lokasi dan kedua tempat ini akan dijadikan pusat pembangunan kampung nelayan modern atau Kalamo yang menggunakan anggaran dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kita baru lakukan survei di Rangko. Ada lahan Pemda yang ada di Rangko, itu sudah disurvei. TPI ini TPI yang sekarang itu sudah terlalu dalam kota sekali, terganggu dengan perkembangan kota, sehingga harus digeser. Lokasi gesernya itu di Rangko sama di Warloka Pesisir. Kemudian yang Warloka Pesisir itu anggarannya sudah ada. Kita menggunakan Kementerian Kelautan Perikanan yang program Kalamo. Tetapi namanya bukan TPI, tapi hanya shelter TPI. Kalau kita menggunakan TPI itu proses perizinannya panjang. Jadi lama baru kita bisa membangun lagi di Warloka Pesisir. Tapi kalau di shelter TPI tempatnya kecil saja. Dia mengungkapkan beberapa alasan dialihfungsikan lokasi TPI Labuan Bajo ini, diantaranya untuk menghemat biaya bahan bakar para nelayan dikarenakan lebih dekatnya wilayah tangkapan ikan dengan Desa Warloka Pesisir dan Desa Rangko, dan juga untuk menjaga kebersihan di dalam kota Labuan Bajo. Jadi gini, nelayan kita ini kan selama ini mereka membuang bahan bakar yang cukup besar. Biaya bahan bakar, biaya operasionalnya nelayan sangat besar kalau dia di TPI yang ini, karena dia punya wilayah tangkapan ikan kan hanya justru lebih dekat ke Warloka Pesisir, atau bahkan kalau yang nelayan-nelayan yang lain di Bari dan ini kan lebih dekat ke Rangko atau Bolen, itu kan pembongkarannya lebih dekat di Rangko. Bayangkan kalau mereka harus membawanya ke TPI, biaya bahan bakar yang mereka keluarkan lebih besar. Begitu. Jadi itu juga salah satu untuk bisa meringankan beban nelayan, menjaga kebersihan dan laut yang ada di
dalam kota ini. Untuk merealisasikan hal ini tentu membutuhkan dukungan dari masyarakat dan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Manggarai Barat pastinya akan gencar lakukan sosialisasi. Shelter TPI di Desa Warloka Pesisir dan Desa Rangko ini nantinya diharapkan juga dapat menjadi salah satu spot destinasi wisata yang menarik bagi wisatawan dengan infrastruktur yang menarik serta fasilitas yang lengkap. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan. Rencana pembangunan jangka panjang daerah merupakan perwujudan konkret dari visi misi arah kebijakan dan sasaran utama pembangunan daerah dalam jangka panjang yang berlaku selama 20 tahun. Laporan Rosa Dalima. Masukan dalam rangka penyempurnaan dokumen rancangan RPJPD Kabupaten Ende. Rencana pembangunan jangka panjang daerah akan dijabarkan ke dalam program prioritas Kabupaten Ende dalam 4 periode RPJMD dan diintegrasikan setiap tahunnya dalam dokumen RKPD. Demikian disampaikan penjabat Bupati Ende Dr. Agustinus Ngasu dalam sambutannya pada acara pembukaan kegiatan Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rabu pagi. Dikatakan Gusti Ngasu, proses ini dilakukan untuk menyelaraskan dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah Provinsi NTT dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2025-2045. Visi RPJPD Kabupaten Ende sendiri adalah Kabupaten Ende yang maju, berdaya saing, dan berkelanjutan berbasis pusaran Kelimutu sebagai warisan alam dunia. Dia berharap dokumen RPJPD ini bisa diselesaikan sebelum tahapan pilkada dimulai, karena akan menjadi dokumen penting bagi calon kepala daerah menentukan visi dan misinya. Dokumen RPJPD dan dokumen RPJMD teknokratik akan menjadi dokumen penting bagi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menyusun visi misinya. Untuk kepentingan ini, saya sangat mengharapkan penyelesaian dokumen RPJPD ini dapat selesai sebelum tahapan-tahapan pilkada dimulai, sehingga setiap peserta calon pilkada itu akan mempedomani RPJPD ini, tidak keluar dari RPJPD ini. Guna mencapai visi RPJPD, lanjut Gusti Ngasu, dirinya sangat mengharapkan dukungan dari semua pemangku kepentingan guna bersama pemerintah Kabupaten Ende mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, khususnya untuk peningkatan infrastruktur, ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan ekstrim, stunting, pariwisata, pelayanan pendidikan, dan kesehatan. Adapun sasaran utama dari pencapaian visi ini adalah meningkatkan pendapatan per kapita, menurunkan Kabupaten Ende menuju kemiskinan 1 digit dan ketimpangan, serta meningkatkan kapasitas kepemimpinan kepala daerah. Selain itu juga meningkatkan sumber daya manusia Kabupaten Ende berkualitas unggul dan berdaya saing, serta menciptakan Kabupaten Ende menuju net zero emission dan ramah lingkungan. RRI Ende, Rosa Dalima melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI Ende. Asisten 2 Setda Kabupaten Ende Martinus Satban menyampaikan wisudawan Unplor harus mampu menunjukkan kredibilitas diri kepada masyarakat. Ia menekankan bahwa sebagai agen perubahan, para sarjana dituntut untuk menciptakan lapangan kerja baru dari hal-hal kecil yang bermanfaat bagi banyak orang. Feranda Garus selengkapnya melaporkan. Hal itu disampaikan Martinus dalam senat terbuka wisuda sarjana Universitas Flores semester ganjil tahun akademi 2023-2024 Rabu kemarin. Martinus yakin bahwa alumni Universitas Flores memiliki karakter juang dan daya saing global, sehingga mampu melahirkan inovasi-inovasi yang dapat diaktualisasikan di dunia kerja. Kehadiran perguruan tinggi sangat penting dan dibutuhkan, mengingat melalui perguruan tinggi diharapkan mampu menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan mengantisipasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Predikat sarjana yang saudara-saudara raih tentunya melalui sebuah proses panjang dengan kompleksitas persoalan yang dihadapi. Mencapai titik ini membuktikan bahwa saudara-saudara telah mampu melewati berbagai tantangan, dan ini artinya para wisudawan telah siap bersaing di dunia
sesungguhnya. Ia menegaskan bahwa perguruan tinggi bertanggung jawab untuk meningkatkan kemampuan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembaraan, serta pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perguruan tinggi dituntut untuk melakukan inovasi dengan menerapkan Tridharma perguruan tinggi guna menghasilkan lulusan yang handal, berkualitas, berkarakter, dan kompeten di bidangnya. Selain itu, perguruan tinggi juga diharapkan dapat menghasilkan riset-riset yang bermanfaat bagi kepentingan usaha dan masyarakat. Kehadiran perguruan tinggi saat ini sangat penting dan benar-benar dibutuhkan. Hal ini mengingat melalui perguruan tinggi diharapkan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan mengantisipasi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa dan masa depan, terutama kita akan menghadapi Indonesia Emas 2045. Penerapan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka dianggap sebagai langkah strategis untuk mewujudkan mahasiswa yang handal. Kehadiran Universitas Flores dengan berbagai program studinya telah banyak membantu pemerintah daerah dalam menjawab tuntutan dunia kerja dan kompleksitas persoalan masyarakat yang membutuhkan tenaga profesional dan handal di bidangnya. RRI ND Veranda Garus melaporkan. Kita beralih ke berita lainnya. Pada tahun 2024, Kabupaten Flores Timur telah terpilih menjadi satu-satunya kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang masuk dalam program Smart City. Laporan Lady Badin. Berhasil masuk dalam 100 kota di Indonesia yang menjadi bagian dari program Smart City, Kabupaten Flores Timur menjadi satu-satunya kota di NTT yang masuk dalam program tersebut. Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Flores Timur, Heri Lamawuran, mengungkapkan bahwa setelah berhasil lolos dalam asesmen pada tahun 2023, pemerintah Kabupaten Flores Timur saat ini tengah mengadakan bimbingan teknis atau BIMTEK terkait penyusunan master plan untuk Smart City Kabupaten Flores Timur yang dilaksanakan pada hari Rabu dan Kamis 5 dan 6 Juni tahun 2024 ini. Pada tahun lalu, di tahun 2023, Flores Timur dipercayakan untuk di-asesmen dari seluruh kabupaten yang ada di Indonesia untuk mengikuti program Smart City, 100 kota Smart City tahun 2024. Dan pada tahun ini ternyata kami menyelesaikan asesmen dengan baik dan kami terpilih dari 100 kota yang ada di Indonesia. Untuk di NTT hanya Flores Timur ya, untuk tahun ini yang mendapat program pengembangan Smart City. Heri Lamawuran menjelaskan bahwa BIMTEK ini melibatkan seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah, para camat dan kepala desa, para pelaku usaha, pelaku ekonomi, pelaku pariwisata, dan juga melibatkan praktisi perguruan tinggi. Ia juga menambahkan bahwa penyelenggaraan kegiatan BIMTEK ini berasal dari Kementerian Kominfo Republik Indonesia dengan pembicara dari tim ahli Kominfo. Adapun tujuan dari BIMTEK ini adalah menyusun master plan secara makro untuk Smart City yang akan dieksekusi pada tahun 2025 mendatang. Pada hari ini selama 2 hari proses awal dari pengembangan Smart City itu adalah kita akan dilakukan BIMTEK, penyusunan master plan Smart City untuk Flores Timur untuk membentuk dan menyiapkan master plan Smart City Flores Timur di tahun 2024. Heri Lamawuran juga menjelaskan program Smart City ini akan difokuskan pada beberapa sektor dan potensi yang ada di Kabupaten Flores Timur seperti untuk pengembangan pariwisata, potensi pertanian dan perikanan, serta pengembangan ekonomi masyarakat. RRI ND Lady Badin melaporkan. Mengais rejeki dengan menambang pasir bawaan banjir, penambang akui bisa mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Laporan Nikolaus Makumeli. Kepada RRI, Rabu 5 Juni 2024, Gusti, salah seorang penambang pasir di sekitar Jalan Nanas, menuturkan aktivitas penambangan pasir tersebut dilakukannya sejak dari beberapa tahun yang lalu. Sudah dari 95 gali pasir itu. Dari 95 sampai sekarang. Kita kali habis taruh di badan kita sendiri tanya kita. Tanya kita. Ada pasir ada. Muat. Bayar muat. 2,5. 250.
dengan memanfaatkan pasir yang terbawa oleh arus di saluran drainase tersebut, dirinya dapat menghasilkan pendapatan yang dapat ia gunakan untuk kebutuhan hidupnya. Dirinya mengakui hujan lebat yang mengguyur kota Ende beberapa waktu lalu mendatangkan rezeki yang cukup bagi dirinya, di mana pasir yang terbawa oleh arus dalam jumlah yang banyak tertahan di saluran drainase sepanjang jalur jalan nanas tersebut. Adapun pasir-pasir yang berhasil dikumpulkannya di sepanjang saluran drainase tersebut dipatok dengan harga Rp250.000 per pick-up. Dirinya juga menuturkan bahwa selain menambang pasir, dirinya juga membersihkan sampah-sampah yang terbawa banjir di dalam saluran drainase tersebut. RRI Ende, Nikolaus Makumeli melaporkan. Pagu Dana Desa tahun 2024 untuk desa-desa di Kabupaten Manggarai Barat sebesar Rp141 miliar. Anggaran bersumber dari APBN tersebut digunakan untuk penyaluran bantuan langsung tunai BLT, penanganan stunting, dan ketahanan pangan. Selengkapnya, Ropinus Bula melaporkan. Total Pagudana Desa tahun 2024 untuk desa-desa di Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar Rp141 miliar. Pagu anggaran tersebut bersumber dari APBN disalurkan untuk 164 desa di Kabupaten Manggarai Barat. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Manggarai Barat, Pius Baut, melalui Kepala Bidang Keuangan Thomas Atanalius Jemiat kepada RRI Rabu 5 Juni 2024 mengatakan total pagu dana desa tahun 2024 untuk desa-desa di Kabupaten Manggarai Barat sebesar 141 miliar. Dan proses penyaluran dilakukan dalam 2 tahap, yaitu tahap pertama sebesar 60%, tahap kedua sebesar 40%. Sementara proses penyaluran untuk tahap pertama sudah disalurkan ke masing-masing rekening desa dan saat ini pihaknya menunggu laporan masuk dari desa untuk bisa dilakukan proses penyaluran tahap kedua. Tommy menjelaskan pagudana yang disalurkan sesuai petunjuk teknis, prioritas penggunaan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 tentang pengelolaan dana desa, prioritas penggunaan dana desa yakni bantuan langsung tunai, BLT, penanganan stunting, dan ketahanan pangan. Petunjuk teknisnya, jadi prioritas penggunaan desa ini itu dituang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 tentang pengelolaan dana desa. Ya. Dari situ hal yang diatur. Ya, yang pertama terkait dengan yang menjadi prioritas. Yang pertama itu BLT, kemudian penanganan stunting dengan ketahanan pangan. Jadi di luar non-air market itu tergantung daripada hasil kesepakatan musyawarah di tingkat desa. Sementara Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Manggarai Barat, Pius Baut, mengingatkan para kepala desa dan seluruh jajaran aparat desa diharapkan dalam pengelolaan dana desa dapat memanfaatkan dengan baik dan mengikuti regulasi. Dari dalam pengelolaan dana desa ini kita sangat berharap agar pemerintah desa dapat memanfaatkannya dengan baik, mengikuti regulasi, ya. Kemudian berdasarkan juga musyawarah desa tentang pemanfaatan dana desa, ya. Dan juga harus bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian juga harus transparansi, ya, terbuka, ya. Masyarakat punya hak untuk mengawasi pengelolaan keuangan desa. Kadis Pemberdayaan Masyarakat Desa Manggarai Barat mengatakan pengelolaan dana desa harus bisa dipertanggungjawabkan, transparansi, kemudian harus melalui musyawarah desa tentang pemanfaatan dana desa karena masyarakat juga mempunyai hak untuk mengawasi pengelolaan keuangan desa. RRI SP Labuan Bajo Rofinus Vula melaporkan. Sekian warta berita pagi ini mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Saya Christine Senda. Selamat pagi.